dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ceramah kemana-mana, belum ada program yang begini nih, terus terang. Belum ada. Maka saya ingatkan sama bupati, wali kota, gubernur yang bingung mau buat program apa. Karena beberapa kepala daerah ini sekarang bingung. Kenapa bingung? Efisiensi. Bingung. Saya ini Pak Ustadz gak bisa buat apa-apa sekarang. Bangun jalan gak bisa, tunjangan gak bisa, uang pas-pasan. Terus untuk apa Bapak jadi pejabat? Ya paling gak kalau kondangan gak ngantri Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap balam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu? Agak kareba? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dari Masamba ke Sorowako, perjalanan saya malam ini. Kami tadi kan berangkat dari Masamba. Selesai acara ini nanti insya Allah kami akan langsung ke Sorowako. Jadi bukan pantun. Kami tadi langsung disambut di rumah kediaman Bapak Bupati Luwu Timur. Makan, Masya Allah, dagingnya, nggak usahlah saya ceritakan. Saya pikir sudah selesai nih, makan sudah selesai. Tiba-tiba datang sesuatu yang menggetarkan, durian. Kalau Tuan pergi ke Medan, jangan lupa beli pelita. Sudah lama saya makan durian, tapi tadi dengan pendeta. Tokoh-tokoh agama diundang semua. Saya lihat ada seorang tokoh rambutnya diikat di atas, cincinnya banyak. Kalau Tuan pergi ke Medan jangan lupa beli lampu. Sudah lama makan durian, baru tadi dengan empu. Tokoh masyarakat Hindu, lintas agama, semua tokoh diundang. Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh besi, tokoh bangunan, semua hadir. Saya merasakan ketenangan, kenyamanan. Biasanya saya kalau diundang makan di atas kursi, duduk di atas. Tadi begitu masuk, turun ke bawah. Masya Allah, tabarakallah. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain suasananya. Malam ini pula, begitu sampai di atas, langsung diberi tombak. Apa namanya Pak Bupati? Leme namanya, tombak. Habis itu dikasih kris. Ini nampaknya mau berperang kita. Langsung pakai jaket anti peluru dan anti santet. Allahu Akbar. Ini suasana yang susah diungkapkan dengan kata-kata karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, maka balaslah. Kalau kamu belum mampu membalasnya, maka doakanlah. Semua yang sudah berbuat baik, maka kita semua mendoakan semoga Luwu Timur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Bupati, Ibu Ketua Penggerak PKK, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Asisten Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, ada kepala, tidak ada kepala. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Bapak Ketua Pengadilan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ketua DPRD beserta seluruh anggota, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat.
Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak kecilnya diajak sholat subuh berjamaah. Guru-guru agamanya dibawa jalan-jalan umroh ke Mekah. Yang Kristen dibawa ke Vatikan. Yang Muslim dibawa umroh. Yang Hindu dibawa ke Bali. Guru agama di pedalaman, di desa terpencil diberikan bonus umroh. Semua tokoh agama tanpa lihat agamanya apa diberikan sepeda motor. Yang mahasiswa dapat beasiswa. Yang sudah tua dapat insentif di hari tua. Ini kita sedang berada di mana, guys? Saya terus terang ketika mendengar itu. Jangan tepuk tangan dulu, masih lama ini. Saya terus terang ketika mendengar yang disampaikan Bapak Bupati tadi. Sakit hati saya. Loh, Ustaz kok sakit hati? Saya dulu kecil nggak pernah diperhatikan mau sholat subuh, nggak sholat subuh. Apa urusan bupati? Guru ngaji, nggak ada peduli. Penggali kubur, penyelenggara jenazah, nggak ada kepedulian. Mana bupati-bupati yang Ustaz waktu kecil dulu? Di mana sekarang? Mati. Mumpung jabatan masih ada, tanda tangan masih laku, keputusan masih bisa dinikmati orang banyak, pakai untuk menolong jamaah. Pakai, tunggu sebentar. Memang takbir tapi belum tepat masuknya. Kenapa beliau mengajak bertakbir? Supaya kita jangan lupa Allah. Apapun yang kita terima harus ingat Allah. Makanya ketika saya katakan tadi, ini prestasi, ini juara, ini makmur, ini sejahtera. Beliau mengatakan takbir. Supaya apa? Supaya jangan lupa Allah. Bahwa semua yang kita lakukan ini karena Allah. Lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa mertua. Sudah lama saya tausiah, baru malam ini mikrofonnya 2. Satu menempel, satu dipegang. Kadang kita saking banyaknya jadwal ceramah ini lupa kita di mana kita ceramah. Bapak Ketua Dewan, Ustadz Somad masih ingat dulu di Sorowako kami berikan baju warna kuning dengan badeknya. Iya ingat Pak. Tapi malam ini memang susah dilupakan. Kenapa? Inilah mic 2 ini. Menempel terus dia. Saudara yang dimuliakan Allah. Ustadz, ini video Ustadz ceramah di tempat kami kan? Mana? Aduh lupa karena bajunya putih terus. Tapi malam ini saya pakai baju putih, diganti baju hitam. Sudah dipakai baju hitam, dipakai lagi. Rompi, lengkap dengan Masya Allah, dengan keris pedang segala macam, semua tombak. Ini jangan-jangan setiap selesai ini disiapkan untuk menuju Israel ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lihat dari senyuman dan tatapan jamaah yang ada di Timur, di Malili ini adalah memang orang-orang yang bahagia dan juara. Apa enggak bahagia? Mau muda, kuliah ditanggung, sudah tua, dikasih duit, sudah meninggal, pasti diurus. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, la tusallit alaina bidzunubina. Jangan gara-gara dosa kami lalu engkau angkat pemimpin kami man la yakhafuka wa la yarhamuna, orang yang enggak takut pada engkau
dan tidak sayang pada kami. Kita doakan pemimpin kita takut sama Allah dan sayang sama kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak pagi dibangunkan, tapi antara ibu sama bapaknya mesti kompak. Ini kadang bapaknya sudah bangunkan, bangun. Ibunya bilang, ini hari libur Pak, tanggal merah. Kadang ibunya sudah bangunkan. Bu, gimana membangunkan anaknya? Sulit, susah, payah. Alhamdulillah Pak Ustadz, membangunkan anaknya mudah, yang sudah membangunkan bapaknya. Ini tidak terjadi di Luwu Timur, Malili. Ini terjadi di planet Mars. Pluto, Neptunus, Merkurius. Ini ulang tahun Kabupaten Luwu Timur yang ke 23 tahun. Dan diawali pembukaan tausiahnya dengan Ustadz Dr. Guruta Dasat Latif hujan lebat. Jamaah diberikan tawaran, tetap kita tausiah di lapangan atau di masjid. Semuanya serentak mengatakan di lapangan. Tausiah dengan payung dan hujan. Mendengar cerita itu tadi, saya pula yang ngeri-ngeri sedap. Dibuka dengan Ustadz Dasat, ditutup dengan Ustadz Abdul Somad. Kalau Tuhan di hari Jumat banyak-banyak bersolawat, dibuka Ustadz Dasat, ditutup Ustadz Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang yang bagian-bagian penutupan saya itu memang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpinnya suka ngaji, suka ulama, suka agama, insya Allah jamaahnya diajak pengajian, tablik akbar, umroh dan lain sebagainya. Tapi kalau enggak suka ngaji, bisa digoyang. Diundang artis pakai rok pendek, yang nonton kakek-kakek. Bisa digoyang, apa enggak goyang itu gigi semua. Pentasnya tinggi, penontonnya di bawah. Pulang ke rumah, dia tuntut istrinya mesti macam artis tadi. Bedak dempul 3 inci. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini Ustadz Somad ini kayaknya nyindir saya ini. Kunci dengar pengajian 1, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Kelihatannya takut mati. Saudara yang dimuliakan Allah. Tadi drone-nya banyak sekali. Sekarang hilang. Drone naik ke atas. Handphone menyala abangku. Handphonenya ada flashnya. Enggak ada flash, kasih listrik. Kasih senter. Bisa dihidupkan? Kita berselawat bersama supaya saya bisa lihat sampai ke mana batas jamaah. Ini karena saya susah membedakan mana jamaah, mana pasar malam. Lama, nanti ketiak basah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kalau bapaknya yang disuruh wajib sholat subuh, bapaknya komplain. Ibunya komplain, mau sholat, sholat aja. Gak usah urus-urus kami. Urus aja surgamu, jangan urus neraka kami. Tapi Kabupaten Luwu Timur mantap. Yang disuruh sholat anaknya. Terus yang bangunkan anaknya siapa? Bapaknya. Ini ide cerdas. Tolong bupati, gubernur, wali kota dari Sabang sampai Papua, ambil ide ini dari Luwu Timur. Bapaknya yang diwajibkan, anaknya tidur. Tapi kalau anaknya yang pergi, bapaknya mau nggak mau mesti ngantar. Mantap. Setuju? Mainkan. Manama siapa yang tidur, walam yusolli sampai nggak sholat subuh, balas syaitanu fi udhuni. Setan kencing di telinganya. Gimana pelajaran mau masuk ke telinga? Gimana arahan bupati, wali kota, gubernur bisa masuk ke ASN kalau telinganya tertulis WC umum, toilet setan.
Ustadz jangan kasar begitu Pak Ustadz. Dengarnya aja nggak bagus. Bunyinya aja nggak enak. Apalagi hukuman dan azabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan insya Allah anaknya selamat, bapaknya selamat, ibunya selamat. Luwu Timur diselamatkan Allah dari waktu paginya sudah duluan insya Allah. Amin ya Rabbal. Di atas Malaysia, di bawah Singapura, di bawahnya Sumatera. Itu sebetulnya secara ilmu geologi, ilmu bumi 1 jam. Malaysia, Singapura, Indonesia, Sumatera 1 jam. Jadi kalau jam 8 pagi di Sumatera, jam 8 pagi di Singapura, jam 8 pagi di Malaysia. Tapi apa yang terjadi sekarang? Jam 8 pagi di Sumatera, di Singapura sudah jam 9, dan di Malaysia jam 9. Malaysia dengan Singapura lebih dulu 1 jam. Bukan menurut ilmu geologi. Lalu itu dipakai apa? Presidennya minta, Perdana Menterinya minta lebih dulu 1 jam. Supaya apa? Supaya pasarnya lebih cepat dan orang masuk kantor lebih cepat dan lebih cepat tidur malam. Kita nggak perlu kita majukan. Kita tetap saja. Tapi subuh ini Masya Allah tabarakallah. Sesuai dengan doa Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Umatku ini berikan berkah pada orang yang paling awal bangun subuh. Dari seluruh anggota negara-negara ASEAN yang paling pertama bangun subuh bukan orang Islam. Tapi orang Singapura. Bisnisnya, usahanya, ekspor importnya lebih dulu bergerak bekerja. Ternyata gerakan ini sejalan dengan gerakan agama. Insya Allah agama Islam ini kalau kita jalankan, kita maju. Dan slogan juara Luwu Timur tidak hanya sekedar slogan. Tapi memang betul-betul nanti kita juara dalam bidang dunia dan juara akhirat insya Allah. Amin ya Rabbal. Kenapa susah bangun subuh? Karena Argentina Pak Ustadz. Jangan salahkan. Mohon maaf. Ustadz sebetulnya pilih yang mana? Saya tergantung mana yang menang. Semua baju kaos sudah disiapkan. Tinggal posting. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa susah bangun subuh? Karena tidurnya lambat. Dia seperti efek domino. Kalau satu tumbang, lambat bangun tidur, telat bangun susah payah. Karena tidur malamnya telat. Maka cepat. Itu makanya tausiah malam ini nggak lama-lama. Supaya cepat bangun. Selesai tausiah, pulang. Tapi saya nggak terbiasa tidur cepat Pak Ustadz. Gimana supaya bisa tidur cepat? Pulang dari sini, langsung mampir ke warung, beli antimu. Langsung tertidur. Setengah aja makan, jangan 1 papan. Kalau 1 papan dimakan, bangunnya malam Idul Adha. Iya kalau bangun malam takbiran. Kalau begitu bangun langsung terdengar suara, marabuka. Setiap orang tua di Luwu Timur pasti akan mengatakan, tidur, 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 tidur. Mama tidur, papa tidur, anak tidur. Kenapa? Karena besok kalau terlambat sholat subuh efeknya kemana-mana. Yang jelas nggak berangkat umroh. Ini sudah tertanam di pikiran orang Luwu Timur. Mesti tidur cepat. Dan ternyata tidur yang paling berkualitas adalah tidur malam setelah Isya. Orang yang tidur 12 jam di waktu siang, nggak sama dengan tidur 8 jam di waktu malam. Kenapa? Karena tidur siang beda. Kalau nggak percaya sama saya, tanya sama dokter. Kalau nggak percaya sama dokter, tanya saya lagi. Saudara kita yang jaga malam, tidur 12 jam di waktu siang, badannya tetap 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tapi orang yang tidur malam, makanya dalam hadis habis Isya tidur, makruh hukumnya
habis isya ngobrol-ngobrol, habis isya tidur. Makanya Nabi itu mudah bangun tahajud malam. Oh, jadi kalau gitu habis isya langsung tidur? Iya. Ini malam ini boleh karena tablik akbar. Ustadz tolong ceritakan tidur Nabi berapa jam? Malam dibagi setengah. Maka Nabi tidurnya setengah. Setelah itu dia bangun sepertiga malam. Sekarang kita hitung. Malam dihitung dari isya. Tapi katanya malam itu dihitung dari sholat maghrib. Kalau dari sholat maghrib ke isya belum boleh tahajud. Ngitung tahajud dari isya. Jadi kalau isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi malam itu 9 jam yang normal. 9 jam bagi setengah, 4 jam setengah. Jadi kalau tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, setengah 1. Itulah tidur Nabi. Habis isya tidur, bangun setengah 1. Itulah yang disebut dengan sholat tahajud di sepertiga malam. Kalau dia sepertiga, berapa lama sholatnya? 9, 10, 11, sepertiga. 12, 1, 2, 2/3. 3, 4, 5, sepertiga terakhir. Jadi tahajudnya sampai 3 jam. Kenapa dia mudah bangun malam? Kenapa dia sehat? Karena tidur. Orang bisa tahan makan, orang bisa tahan minum, tapi tidak bisa tahan tidur. Kalau orang tidak tidur, kurang tidur, otaknya soak, susah nangkap. Makanya kalau ada suami ibu susah dikasih tahu, berarti kurang insentif. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pernah bertamu ke seorang jenderal TNI Angkatan Darat. Pas kami selesai ngobrol, makan, mohon maaf para tamu sekalian, Ustadz Somad, saya mohon maaf karena saya biasa tidur jam 9. 10, 11, 12, 1, 2, jam 2 saya tahajud malam. Disiplin, berani dia. Dan kami pun gak tersinggung. Saya waktu beliau bilang ngomong gitu, saya nggak tersinggung. Kenapa? Dia jenderal, punya pistol. Kita tersinggung, ditembaknya mati kita. Kalau orang ngerti, dia tidak tersinggung karena niatnya baik. Jadi saudara-saudaraku yang datang dari Aceh, yang datang dari Kalimantan, yang datang dari Papua, kalau kalian ke Luwu Timur, tiba-tiba nanti bertamu, tuan rumahnya mengatakan, mohon maaf, para tamu sekalian, kami mau tidur, maklum. Karena memang mereka sholat subuhnya berjamaah. Ustadz kok tahu? Ya saya menduga aja. Karena saya malam ini juga akan langsung ke Sorowako. Mudah-mudahan perjalanan kita dalam hidup ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ustadz Somad nggak bisa membangunkan orang satu kabupaten. Paling hanya bisa saya bangunkan istri saya, anak saya, santri di pondok dengan ustadz. Bisa, bangun. Tapi satu kabupaten nggak bisa saya bangunkan. Bagaimana cara bisa membangunkan orang satu kabupaten? Jadi bupati. Bagaimana caranya bisa membangunkan orang satu provinsi? Jadi gubernur. Bagaimana caranya bisa membangunkan orang satu Indonesia? Jadi presiden. Pakai tombol. Buka puasa, bangun tidur, pakai kode semuanya. Bisa selama kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Mubazir, capek-capek kampanye, capek-capek keluar usaha, tenaga, uang, darah, air mata. Tapi setelah menjabat nggak bisa buat apa-apa. Masuk kantor pulang, meninggal. Masuk kantor pulang, KPK. Masuk kantor pulang, stroke. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangun pagi, langsung bangun subuh itu mandi. Bagus, mandi. Saya sebelum subuh mandi. Fresh, sehat badan. Banyak jamaah yang nanya,
Ustadz kemarin di Sidrap, sebelumnya di Makassar, lalu kemudian ke Luwu, habis itu ke Luwu Timur, habis itu, ini Luwu? Oh iya Luwu Timur, sebelumnya Luwu Utara. Kemudian setelah ini nanti Ustadz akan pergi ke Sumatera, habis itu nanti pergi lagi ke Madura, habis itu pergi lagi entah kemana-mana. Ustadz minum apa? Teh manis. Ustadz makan apa? Durian. Saya nggak ada makanan khusus, nggak ada minuman khusus. Terus yang buat Ustadz sehat itu apa? Saya rasa dua. Yang pertama, bangun subuh, sebelum subuh mandi fresh, sehat. Dan saya yakin doa dari jamaah semua. Ini semua orang Luwu Timur ini pasti mendoakan, ya Allah sehatkan Ustadz Somad sampai hadir dia nanti hari Ahad malam Senin ya Allah. Setelah itu terserah ya Allah. Mau mati dia matilah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mandi sehat, anak-anak dibawa ke masjid. Syukur-syukur belum azan. Masih sempat sholat tahiyatul masjid. Masih sempat sholat tahajud. Ustadz, kalau sampai masjid 10 menit sebelum azan masih bisa tahajud. Tahajud masih bisa walaupun 5 menit sebelum azan. Tapi memang betul-betul belum masuk waktu. Jangan mentang-mentang pejabat bilang sama muazin, jangan azan dulu. Saya mau tahajud. Selama belum masuk waktu subuh, masih boleh tahajud. Inilah hebatnya. Ustadz Somad, ya. Ustadz selalu kalau ceramah itu kan menurut 4 mazhab, paling tua mazhab Hanafi, nomor 2 mazhab Maliki, nomor 3 mazhab Syafi'i, nomor 4 mazhab Hambali. Ya, suami saya itu Ustadz, iya. Sejak ikut pengajian-pengajian ini, dia saya lihat sering sholatnya itu jam 7 pagi. Oh itu sholat duha, tapi dia pakai kunut. Itu mazhab apa ya Pak Ustadz? Itu namanya subuh kesiangan. Saya heran juga Pak Ustadz. Begitu dia mau sholat, gorden pintu yang sudah saya buka dia tutup lagi. Biar terasa agak ada vibe subuhnya. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak yang sudah dididik dari mulai SD, kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD, dididik sholat subuh berjamaah. Sampai nanti dia jadi pejabat, polisi, tentara, hakim, jaksa, dia akan tidak tinggalkan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena dia berasal dari Luwu Timur. Kenapa? Karena ada programnya. Ketika nanti dia sudah menikah, dia merantau ke Jakarta, ke Medan, Surabaya, ke Papua. Istrinya nanya, kakak, kenapa sih kamu nggak pernah tinggal sholat subuh? Karena aku sejak 4 SD ikut pejuang subuh. Sedang subuh saja aku perjuangkan, apalagi kamu. So sweet. Ustadz Somad, ya. Mohon doanya Pak Ustadz. Doa apa Bu? Suami saya nggak sholat. Kok bisa ibu nikah dengan dia? Saya nggak sholat juga. Kan katanya istri itu cerminan suami Pak Ustadz. Loh kamu tahu kok nanya saya? Saya sejak ikut pengajian ini, saya jadi ingin sholat karena saya tahu semua akan berakhir dengan kematian Pak Ustadz. Jadi gimana nih Pak Ustadz sholat saya? Kenapa kamu nikah sama dia? Karena dulu dia kaya, dia pejabat, dia banyak uang. Gimana rasanya Bu punya suami nggak sholat? Ya kayak tidur sama babi hutan Pak Ustadz. Ternyata harta tidak selamanya membahagiakan. Tapi begitu melihat suami bangun subuh, pakai sarung baju koko, membawa anak ke masjid. Hati rasanya tenang Pak Ustadz. Siapa yang kamu lihat? Suami tetangga. Hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput sintetis. Insya Allah mudah-mudahan. Makanya nanti saudaraku dimanapun berada, kalau kalian mau cari mantu, tanya dia.
Yang lahir kira-kira SD kelas 4-nya tahun 2026, tanya dia, kamu waktu 2026 SD-nya di mana? SD di Luwu Timur. Terima langsung, karena sholat subuhnya nggak pernah ketinggalan. Lulus fit and proper test. Saudara yang dimuliakan Allah. Ustadz, waktu tadi Pak Bupati nyebut kelas 4 SD, saya terbayang kelas 4 SD, jangankan sholat subuh, semua sholat nggak pernah ada diatur Bupati. Mau sholat, mau nggak sholat, bukan urusan saya. Padahal dalam agama Islam, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu akan ditanya tentang rakyat yang kamu pimpin, bukan hanya makannya, bukan hanya minumnya, tapi juga tentang sodakoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz malam ini kok kelihatannya bahagia sekali. Enggak tahu. Bahagia ini enggak bisa disetting, Besti. Bahagia ini muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Tadi Pak Bupati berapa kali ngasih tahu supaya lampu ini, beliau katakan jangan. Terus beliau tanya saya, enggak apa-apa Pak Ustadz. Enggak apa-apa Pak Bupati, saya bilang. Kenapa? Karena kalau lampu ini mati, muka saya hitam. Tapi begitu lihat, orang pun melihat apa sih skincare-nya gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah rumah Bupati. Tadi waktu ke rumah Pak Bupati. Kan saya lihat di sana ada gunung, di sini ada gunung. Di sini rumah beliau, Masya Allah. Keluar dari jendela, kaca semua, seperti dalam akuarium. Lihat ada, Masya Allah. Itu Pak Ustadz, yang ada di dalam gunung itu adalah nikel. Saya percaya aja. Nggak mungkin beliau bohong kan. Nikel. Bayangkan, subur, hijau, hutan. Di dalam tanahnya ada nikel, ada emas. Kira-kira negeri ini kaya atau tidak kaya? Kaya. Dia ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih ada yang ditarik ke pusat. Masih ada yang dibawa ke provinsi, ke kabupaten, kota. Se-Indonesia menikmatinya. Tapi rakyatnya masih tetap bisa menikmati. Yang tua-tua dapat 1 juta. Anda mau dapat 1 juta? Mesti tua. Jangan mati muda. Enggak dapat. Lansia. Makanya nanti kalau ada suami ibu sakit, bilang sama dia, jangan mati dulu. Masih ada jatah 1 juta belum kamu ambil. Insya Allah sehat dia langsung. Mana tahu nanti di rumah sakit, di ruang ICU dia sudah. Judul lagunya, Setengah Nafasku Pergi. Bilang sama, bisikkan ke dia, jangan mati dulu. Jatah 1 juta. Langsung, mana tahu dia lupa kan, sehat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ceramah kemana-mana, belum ada program yang begini nih, terus terang. Belum ada. Maka saya ingatkan sama bupati, wali kota, gubernur yang bingung mau buat program apa. Karena beberapa kepala daerah ini sekarang bingung. Kenapa bingung? Efisiensi. Bingung. Saya ini Pak Ustadz gak bisa buat apa-apa sekarang. Bangun jalan gak bisa, tunjangan gak bisa, uang pas-pasan. Terus untuk apa Bapak jadi pejabat? Ya paling gak kalau kondangan gak ngantri Pak Ustadz. Apalagi diawasi ketat Pak Ustadz. Gak bisa macam-macam. Yang paling ketat mengawasi 3 Pak Ustadz. BPK, KPK, PKK. Masuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Masya Allah, tabarakallah. Guru mengaji yang ada di pinggiran kota. Masuk ke pelosok, di pedalaman, diperhatikan. Sekarang di beberapa daerah di Indonesia ini coba perhatikan. Guru fisika, PNS, guru kimia, ASN, guru matematika, pegawai negeri, guru ngaji. Tunjangan 100.000 sebulan, turunnya 6 bulan sekali sesuai dengan curah hujan. Itu pun dipotong di khitan massal. Padahal inilah ujung tombak yang akan mendidik anak-anak kita di masa akan datang. Takbir.
Kalau saya sudah takbir itu berarti sudah 30 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luapan kebahagiaan saya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak terperhatikan, padahal jasa mereka luar biasa serius. Kira-kira program-program ini bagus apa enggak bagus? Baik. Ketika di masjid, anak-anak kita tahu bagaimana cara bunyi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau niru Ustadz Saron tadi. Suaranya itu kalau dilihat itu lampu mic itu kan sound system itu kan ada lampu hijau, kuning, merah. Itu waktu beliau ngaji itu merah terus itu. Hampir-hampir putus kabel. Tinggi. Beliau yang ngaji, saya yang khawatir. Saya ngelihat beliau terus. Suaranya Masya Allah. Cuman saya agak kecewa. Saya lagi menikmati, tiba-tiba sodaqallahul azim. Kalau dalam ungkapan kata-kata, ya seperti putus lagi sayang-sayangnya. Lagi menikmati Masya Allah. Tapi saya paham. Kenapa beliau ngajinya nggak panjang? Karena takut terlalu lama, jamaah tidurnya lambat, besok subuh nggak sholat. Begitu juga tausiah malam ini, saya nggak berani panjang-panjang. Di tempat lain saya tausiah itu 60 menit. Tapi di sini karena mau cepat pulang, khawatir besok nggak subuh, di sini 59 menit. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang tahun 2026. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun. S1 4 tahun, 10 tahun. 2026 Ustadz Somad ke Luwu Timur. 2036 anak-anak yang kelas 6 SD sekarang sudah selesai S1. Mereka yang masuk TNI, mereka yang masuk Polri, mereka yang jadi hakim, mereka jadi pengacara, mereka jadi ASN. Ketika mereka jadi pejabat, mereka akan menerapkan kepada pegawainya, anak buahnya sholat subuh berjamaah. Bagus apa enggak bagus? Kenapa masjid-masjid sekarang kosong? Surau Langgar musola enggak ada jamaah. Karena pemimpinnya enggak sholat subuh. Yang azan zaman bapak kita dulu, dia yang masih azan sekarang. Hayya sholat. Dia yang azan, kita yang cemas. Ini sampai selesai enggak nih? Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Enggak ada orang. Syukur masih ada dia, sehingga masjid masih hidup. Kenapa? Enggak terbiasa. Apa kata pepatah kita? Allah bisa karena terbiasa. SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 terbiasa. SMP terbiasa. SMA terbiasa. Sampai kuliah terbiasa. Sampai jadi pejabat terbiasa. Kenapa masjid ini ramai? Semua datang. Kapolres datang, Kapolsek datang, Babin Kamtibmas datang. Kenapa? Karena yang azan Kapolda. Hayya 'alas shalah. Langsung semua Kapolsek siap. Mana berani orang? Kenapa di musola ini Babinsa datang semua? Kenapa Dandim datang semua? Ternyata Panglima jadi imam. Dia tinggal tunjuk. Danyon, Dandim, macam-macam, nonjok. Bisa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, nanti kalau ada orang sholat niatnya mau umroh gimana Pak Ustadz?
Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Luruskan niat, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Ini kalau ada kadang-kadang di kantor nih, kalau setan yang ngejek, kita tinggal baca ayat kursi. Jangan sholat, jangan sholat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau kawan di kantor yang ngejek kita, alah paling-paling mau sholat, mau berangkat umroh. Ya kalau dapat undian, kalau enggak, jangan bacakan ayat kursi. Ambil kursi yang ada di situ. Setuju? Jangan. Ini mau setuju-setuju aja. Orang sholat itu hatinya lembut. Bukan main pukul pakai kursi. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang yuaswisu berbisik itu dua. Minal jinnati wan nas. Nas ini yang selalu berbisik. Ada umroh enggak ada umroh kita tetap sholat. Ada umroh enggak ada umroh kita tetap ke masjid. Kebetulan disuruh absen, ya kita absen. Untuk membiasakan diri. Itu proses pendewasaan diri. Bahwa kemudian diundi dapat, ya berangkat. Saya sudah dapat tapi saya enggak mau berangkat. Kenapa? Saya serahkan ke istri saya. Kenapa? Saya takut sama dia. Ya terserah kamu. Tapi bahwa berangkat itu tidak merusak niat. Karena niat itu di dalam. Ini ada kotak infak sedekah lewat. Kita sudah pegang uang 100.000. Kita mau masukkan. Kita takut. Nanti dipuji orang ria. Kamu orangnya suka sedekah ya. Enggak jadilah. Tarkul amal li ajlin nas ria. Enggak jadi sedekah karena takut dipuji orang ria. Uangnya saya kantongi lagi. Enggak jadi sedekah. Kenapa? Saya takut dipuji orang ria. Wal amal li ajlin nas syirik. Beramal karena ingin dipuji orang syirik. Ini nanti hari Jumat ada kotak. Jadi saya pegang uang 100.000. Kamu hidupkan kamera dari sana ya. Kalau bisa buat yang kamera pelan. Nanti edit masukkan soundtrack lagu-lagu sholawat pendek. Syirik. Karena beramal karena orang. Lalu yang benar itu bagaimana? Siapkan uang, masukkan, orang puji, tidak melambung, orang hina, tidak murung. Karena kita beramal karena Allah. Jadi yang sudah berangkat umroh, ya berangkat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saya ucapkan tahniah selamat untuk saudara-saudara saya yang berangkat dari P3K. P3K itu pegawai ya. Soalnya waktu saya kecil dulu P3K itu kotak kecelakaan. Dari ASN dan P3K, jangan lupa nanti ketika sampai di Tanah Suci doakan Luwu Timur ini supaya dijaga Allah. Doakan supaya program-program yang bagus ini terus berkelanjutan. Doakan. Berdoa di samping Ka'bah, berdoa di multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Sebelum berdoa itu, ini kadang jamaah ini sebelum berdoa dia udah pejam mata dulu. Jangan. Yakinkan sudah sampai di dinding Ka'bah baru pejam mata. Ini belum sampai udah pejam mata. Rupanya badan orang Afrika. Yakinkan dulu. Ada jamaah ngaku ke saya. Ustadz, katanya Hajar Aswad itu susah menciumnya. Iya saya bilang. Tapi saya tadi mudah aja. Saya penasaran. Sudut yang mana? Saya tunjukkan gambarnya. Yang mana? Yang ini. Itu bukan Hajar Aswad saya bilang. Makanya manasiknya mesti tepat. Berdoa di sana. Doanya pakai ring. Ring 1. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ayah ibu yang melahirkan kita. Ring 2. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Istri dan anak. Ring 3.
kawan-kawan dan sahabat pemimpin yang adil dan amanah. Doakan semua bupati, wakil bupati, ketua PKK, kepala dinas, kepala kantor. Sebutkan semua. Tapi kalau disebut nggak ingat semua Pak Ustadz. Pokoknya semua yang ada di timur. Saya doakan ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga jamaah ini menangis di tanah suci bukan karena dosa. Pas ditanya kenapa kau menangis? Rial sudah habis. Tapi jangan lupa di tengah doa itu pejamkan mata. Siapa yang terbayang? Doakan dia. Siapa yang kau bayangkan? Nampak ke wajah Ustadz Abdul Somad. Saya hanya minta doa satu. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Jangan kuat-kuat. Kadang jamaah ini sudah ngaji tapi nggak pandai menjaga perasaan orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti begitu sampai di tanah suci. Bagi kami yang belum berangkat ini gimana Pak Ustadz? Allah tidak berada di dalam Ka'bah. Allah maujud bila makan. Allah tidak berada di Taman Raudhah. Allah ada tanpa tempat. Kita ke sana mengunjungi tempat kiblat persatuan umat. Kita ke sana napak tilas perjalanan Nabi Muhammad yang sudah ada tiket berangkat. Berangkat. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tapi bagi kami yang belum Pak Ustadz. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah. Jangan langsung pulang ke rumah, duduk berzikir mengingat Allah, baca Quran, baca Yasin, kebetulan hari Jumat, baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Muluk, baca surat Al-Waqi'ah, berzikir, istighfar, solawat, la ilaha illallah, sampai terbit matahari. Lewatkan 12 menit, solat sunat isyraq 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq, raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Syaratnya 4. Pertama, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, duduk berzikir dalam masjid mengingat Allah. Yang ketiga, sampai terbit matahari. Nggak lama, paling 45 menit. Setelah itu sholat isyraq 2 rakaat. Apa pahalanya? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Boleh jadi yang berangkat belum tentu dapat pahala. Tapi yang tidak berangkat bisa jadi dapat pahala. Tapi jangan ini dijadikan sandaran untuk ngejek orang. Kemarin dia berangkat, berangkat belum tentu dapat pahala. Itu namanya bukan ngaji, sakit hati. Kalau saya lihat dari senyuman dan tatapan jamaah malam ini, mereka ikut bahagia dengan kebahagiaan saudaranya. Itulah puncak iman. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama sayang seperti pada diri sendiri. Yang berangkat ini kan 3P3K ASN, tapi seakan-akan kita satu lapangan ini ikut berangkat, ikut bahagia dengan kebahagiaan mereka. Sama juga ketika anak muda datang ke pernikahan temannya, kok enggak nikah? Memang aku belum nikah. Melihat dia nikah seakan aku sudah nikah Pak Ustaz. Ada hubungan apa ini? Mudah-mudahan yang belum jodoh segera ketemu jodoh. Banyak sekali yang belum nikah. Saya lihat yang bilang amin ini sudah anak 3, anak 2 ini. Masuk kantor jam 7.30. Istirahat, sholat, makan jam 12, sholat zuhur. Keluar kantor jam 4. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam dengan suami orang. 8 jam dengan istri orang. Pulang ke rumah macet maghrib. Habis maghrib mandi sholat isya pulang. Jam 8, 9, 10. 2 jam dengan istri sendiri. 2 jam dengan suami sendiri. Lebih lama dengan istri orang atau suami sendiri? Gak usah dijawab. Apa maksud Ustadz? Yang sudah sibuk di kantor, yang sudah sibuk di pasar, yang sudah sibuk bisnis kebun. Maka ketika pulang ke rumah, jadilah seorang suami. Matikan handphone, katakan kepada bidadari surgamu, oh my dear. Sampai
Sampai di rumah jam 8, 9, 10, 2 jam. Meleset ke jam 11, 3 jam. Tetap juga lagi scroll. Kapan lagi kita bisa bersama? Tapi alhamdulillah ketika subuh bersama, zuhur bersama, tetap video call. Ustaz Somad itu ngomong aja. Buktinya dia nggak pulang-pulang udah berapa hari? Ini Ustaz Somad atau Bang Toib? Saya hanya di luar satu provinsi Sulawesi Selatan hanya Jumat, Sabtu, Ahad. Senin besok ceramah terakhir di UIM langsung pulang. Selasa, Rabu, Kamis saya bukan ustadz. Saya adalah suami, saya adalah kepala rumah tangga, saya adalah guru di pesantren. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan saya dengan anak istri saya tablik akbar juga. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya di rumah adalah suami yang nyetir sendiri. Saya di rumah adalah suami yang ngisi air galon. Saya di rumah adalah suami yang ngangkat tabung gas. Saya nggak percaya Pak Ustadz. Masa Ustadz pergi bawa tabung gas? Ya, mereka nggak kenal. Saya pakai masker. Ustadz masa nggak bisa nyuruh orang? Bisa. Kenapa Ustadz lakukan? Ini masalah rasa, brother. Ini masalah rasa. Coba rasakan nyetir sendiri diusir sama tukang parkir. Yang sini, sana. Itu rasanya sangat menyakitkan. Padahal saya kalau mau tinggal buka masker. Tapi saya mau merasakan itu. Kita bawa tabung gas begitu datang, nggak ada kata dia. Padahal ada di situ. Menghaluskan rasa. Jangan terlalu sering disanjung-sanjung. Kalau saya sedang berada di Luwu Timur, saya dikawal 3 baris pengawal. Di mana-mana 3 baris. Tapi di Luwu Timur ini TNI, Polri, Satpol PP, Pemuda Pancasila. Pancasila! 1 orang aja yang ngawal. Ansor, Banser, ada lagi Kokam. Berapa baris ini? Tapi ketika kita berada di rumah, jangan pakai pengawal juga. Kita adalah, makanya ada filosofi yang luar biasa. Di rumah Kapolda ada Kapolri. Saudara yang dimuliakan Allah. Ada yang delay, lama dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perempuan kita ambil dari rumah bapaknya. Dia punya ayah, dia punya ibu, dia punya kakak, dia punya adik. Lalu kita bawa ke rumah kita, maka perjuangan dia luar biasa. Betul kakak-kakak? Lihat ngaku semua. Maka wahai laki-laki, jadilah kau ayahnya, jadilah kau ibunya, jadilah kau kakaknya, jadilah kau adiknya, bahagiakan dia. Maka dengan demikian, apa ya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu lakuma, bapaknya sudah baik. Pak Ustadz, ibunya sudah baik. Bapaknya genderuwo. Bapaknya sudah baik, ibunya mak lampir. Suster ngesot. Nyi blorong, sundel bolong. Kuntilanak. Saya heran, kenapa hantu ini banyak perempuan? Saya terus tenang. Suasana nampaknya sudah tidak terkendali. Mohon Komisi Perlindungan Perempuan, ini tolong digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa hantu laki-laki itu cuman genderuwo? Ada apa ini sebenarnya? Padahal yang paling banyak ikut pengajian perempuan. Di tempat perempuan nggak ada laki-laki, tapi di tempat perempuan laki-laki ada perempuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam sudah berada di surga. Kalau Tuhan pergi ke Mekah jangan lupa bawa belati. Sudah lama saya ceramah, malam ini dihadiri Hello Kitty. Masya Allah.
Begitulah seorang perempuan ingin anaknya ikut pengajian. Saya tidak sedang melihat seorang perempuan bawa anaknya. Jangan diturunkan Hello Kitty-nya, tetap di atas. Saya tidak melihat seorang perempuan sedang bawa anaknya. Saya sedang melihat ibu saya sedang membawa saya 40 tahun yang lalu. Anaknya nggak pakai baju. Karena merasa kepanasan. Dipeluk dengan pelukan kasih sayang. Makanya saya kalau sudah melihat, mohon maaf ya ibu, kalau saya lagi di dalam mobil, saya buka kaca, kalau ada ibu-ibu yang bawa anak, lama saya lihat. Anaknya, bukan ibunya. Kenapa? Saya sedang melihat diri saya 40 tahun yang lalu. Karena saya anak pertama. Saya keluarga cuma 2 orang, adik saya sama laki-laki 2 orang. Jadi saya ini kemana saja ibu saya ikut. Pengajian ikut, tahlilan ikut. Pernah ada orang meninggal, ditinggalkannya saya kejar sampai ke tempat orang meninggal. Tapi sampai masanya kita akan berpisah dengan orang tua. Ibu yang membawa anak malam ini, ibu sedang membuatkan sejarah untuk mereka. Nanti setelah mereka menikah, istrinya akan nanya, kakak, gimana dulu waktu kakak di Luwu Timur? Waktu itu kami ada tablik akbar. Ulang tahun Luwu Timur yang ke-23. Siapa yang ceramah waktu itu? Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Mereka yang hadir anak-anak kecil malam inilah nanti yang akan mengundang saya lagi ke Luwu Timur tahun 2056. Ulang tahun Luwu Timur yang ke-53. 2056. Mereka yang akan nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad? Betul. Masih hidup? Masih. Bisa ke Luwu Timur? Oke, I'm coming. Saya datang ulang tahun 2056, 2026, 2036, 2046, 2056. Waktu saya datang waktu itu bapak ibu udah meninggal semua. Saya masih hidup. Jangan berpikir sekarang, tapi berpikirlah tentang masa depan Luwu Timur. Jangan sampai nikel ini habis, mereka hancurkan bumi, rusak emas. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka hanya untuk beberapa keping emas, hanya untuk beberapa keping nikel. Hancur. Apa yang akan kita wariskan untuk anak kita di masa akan datang? Boleh kita ambil, tapi ingat pesan Undang-Undang Dasar 1945, hasil bumi untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Mudah-mudahan merata semuanya untuk masyarakat dan rakyat, insya Allah. Amin. Sakit hati masyarakat, tapi lebih sakit lagi ketika melihat berita-berita yang menyakitkan. Sakit hati saya Pak Ustadz, sudah kuliah payah, beasiswa nggak ada, yang kita lihat di berita malah 74 kilo emas. Alhamdulillah rupanya emas palsu Pak Ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak yang amar ma'ruf, mari sholat, tapi tidak banyak yang nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil mungkar, larang orang buat mungkar. Perasaan Ustadz Somad biasanya ceramah nggak kuat begini. Ini sejak dapat keris ini, jadi menggelegar begini dia. Ini kan tausiah takblik akbar saya yang terakhir versi Safari Sulawesi Selatan. Dari mulai Makassar keliling sampai ke Luraya. Ini yang terakhir. Saya pikir suara saya sudah habis. Saya pikir nanti yang terakhir di Luwu Timur ini paling ceramahnya tentang marilah kita mengingat mati. Marilah kita sabar. Sendal kita hilang sabar. Helm kita hilang sabar. Suami kita hilang sabar. Bodoh kalau sabar. Tapi ternyata begitu sampai melihat jamaah yang begitu banyak, kalau tidak saya sampaikan unek-unek di kepala saya, nanti bisa tersimpan di memori alam bawah sadar.
bisa-bisa pas sedang tidur saya tablik akbar. Maka semuanya mesti dilepaskan. Setelah itu kami pun akan pergi ke Sorowako dan besok pagi kami akan ke Makassar. Setelah itu kami terbang ke Riau. Hari Jumat kami akan lanjut ke Pulau Madura. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Tidak akan pernah ada istirahat selama kita di dunia. Betul? Saya pikir Pak Ustadz nanti kalau saya sudah jadi anggota dewan saya akan istirahat. Enggak bisa istirahat. Memikirkan 350.000 masyarakat. Saya pikir nanti kalau sudah jadi bupati saya istirahat. Enggak bisa istirahat. Kenapa? Karena lansia minta 1 juta. Mahasiswa minta beasiswa. Sebetulnya masyarakat kaya miskin itu di setiap negara ada. Saya sudah sampai ke Sabah, Sarawak. Saya pergi ke Malaysia, ke Brunei Darussalam. Semua ada. Masyarakat ini sebetulnya dia cuma minta hak dia sebagai warga negara secara umum dan sebagai manusia. Apapun agama, suku dan bangsanya. Nggak banyak yang diminta masyarakat ini. Kalau dia keluar rumah jalannya bagus. Anaknya sekolah syukur-syukur gratis kalau nggak bisa murah. Kalau kuliah dia dapat beasiswa seperti di Luwu Timur. Kemudian kalau dia sudah kuliah dia dapat pekerjaan. Karena di sini banyak PT perusahaan, CV, investor masuk investasi datang aman. Luwu Timur ini aman atau enggak aman? Kalau aman kenapa banyak sekali pengawal Ustadz Abdul Somad? Ini bukan enggak aman. Ini karena dikhawatirkan ada gerakan mak-mak garis keras. Kalau dia sudah bekerja, menikah, di hari tua tidak ada pensiun. Dan sebagian itu sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Mudah-mudahan yang belum. Tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Terus Ustadz tadi waktu dari Masamba kemari gimana perjalanannya? Mobil bergerak, saya tidur. Begitu sampai, bangun. Itu menunjukkan apa? 2 kemungkinan. Jalannya bagus atau ngantuk. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini insya Allah. Allah nggak minta banyak Bapak Ibu. Allah cuma minta walau anna alal qura amanu. Saya sambil ngelihat jam. Rupanya udah jam 10. Tadi saya mulai berdiri di sini jam 9. Saya walaupun nggak ngelihat jam itu terasa semutnya sudah mulai jalan. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi Bapak masih kuat? Ibu masih sanggup? Nanti nggak bangun subuh. Banyak sekali alasan Ustadz Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin saya diminta meletakkan batu pertama di Makassar. Saudara-saudara kita alumni Al-Azhar Kairo Mesir tergabung dalam ICAT Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Dipimpin oleh Guruta Profesor Dr. Andi Adrus mendirikan Masjid Al-Azhar. Tolong Ustadz Somad adakan lelang. Saya bilang apa yang mau ku lelang? Ini ada tasbih Ustadz Somad. Jangan-jangan jatuh pula tasbih. Bling-bling. Ini tolong nanti siapa yang dapat lelang ini dipakai untuk berzikir. Jangan digantung di mobil. Nanti judulnya ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga, orangnya masuk neraka. Enggak apa-apa digantung supaya ingat Allah. Nanti waktu sedang ini diambil. Kadang orang ini pas lagi ada orang, berzikir. Pas lagi nggak ada orang, game online. Ini namanya saja lelang. Tapi sebetulnya ini adalah wakaf. Nanti Bapak Ibu silakan naik ke atas. Saya serahkan penyerahan wakaf untuk Masjid Al-Azhar 100% untuk Masjid Al-Azhar. Kemarin saya sudah menyerahkan waktu saya berhadir di sana meletakkan lalu saya bilang dari saya 100 sak semen. Habis itu saya tanya berapa harga 1 sak semen di Makassar? 70.000 kali 100. Oh banyak juga. Udah saya kirim melalui Ustadz Hasbi, Direktur Madian Tours and Travel berangkat Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Hubungi nomor kontak berikut ini. Memang iklan itu hadirnya di ujung-ujung memang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti silakan dari mulai 5 juta, 10 juta, 15 juta. Kemarin di Luwu ada yang 20,
ke Luwu Utara, dan hari ini terakhir di Luwu Timur. Insya Allah semua uangnya akan kita serahkan, dan itulah yang akan menjadi kekal abadi. Rumah yang besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar tinggal. Ibu, mohon maaf, jangan tersinggung ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jangan kuat-kuat. Enggak ada yang mau, Pak. Kalau ada istri yang menangis di tepi kubur suaminya, jangan tinggalkan. Lalu ustadz yang ada di situ melarang, jangan masuk, jangan masuk. Saya nggak pernah ngelarang, saya biarkan aja. Karena nggak ada yang mau masuk. Sudahlah, akhirilah sandiwara ini. Semua akan pret pada masanya. Oh, jangan begitu Pak Ustadz. Tolong Pak Bupati jangan undang lagi Ustadz Somad ini. Dia ini provokator, merusak hubungan suami istri. Saya tidak mau besok pagi Bapak jadi kelahi gara-gara saya. Jangan sampai besok pagi ibu pesan ngasih tahu sama suaminya, Papa mau minum kopi. Hidup sudah pahit, jangan buat kopi pahit. Maksud saya, istri kita akan tetap bersama dengan kita, bersama di Luwu Timur, akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Amin. Tapi kita juga mesti siapkan bekal kita. 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil yang kita berikan ke Masjid Al-Azhar ini. Nanti datang ke Makassar, silakan temui senior kakak kelas saya di Mesir, Guru Tad Profesor Dr. Andi Adrus. Nanti lihatlah masjidnya. Itulah yang akan menjadi syiar dakwah. Sampai hari kiamat akan tetap mengalir sebagai amal jariah insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa rendang. Sudah lama saya ceramah, baru safari kali inilah jadi juru lelang. Apa boleh buat? Nggak bisa ditolak, takut kualat. Ustadz Somad nanti tolong lelang pin. Siap bos. Nanti di Luwu Timur tolong lelang tasbih sama sorban. Siap saya bilang. Untuk apa? Bukan untuk Abdul Somad. Bukan untuk pesantren. Kalau untuk pesantren pribadi saya sendiri nggak pernah saya jadi juru lelang. Tapi kalau untuk masjid ini maka insya Allah Bapak Ibu, ibu-ibu yang tidak bawa dompet nggak apa-apa. Bisa kasih emas, cincin, gelang, rantai. Kalau ada gigi emas kasihkan semua. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah. Wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Besar sekali gambar saya di belakang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi Bapak Ibu yang mau berwakaf dimulai dari 5 juta. Nanti kalau ada yang naik 5.500.000, baru nanti finalnya sampai berapa, naik ke atas, kita serahkan langsung ke Masjid Al-Azhar yang ada di Makassar. Mudah-mudahan menjadi amal jariah insya Allah. Yang 5 juta, angkat tangan. Masya Allah, 5 juta. Tunggu dulu Pak, jangan naik, takutnya ada yang 5.500.000. Lelang. Ada yang naik di atas itu? Susah juga jadi juru lelang ini ya. Lima juta satu. Berapa Ibu? 10 juta. Allahu Akbar. 10 juta. 10 juta dari Ibu Dewan. Ibu Erni. 10 juta dari Ibu Erni. Ada yang lain? Jangan takut melawan Ibu Dewan. Kali ini beliau nggak marah. 10 juta satu. Saya hitung 5 kali. Tidak ada, lepas ke Ibu Dewan. 10 juta satu. 10 juta 2.
10 juta 3. Nampaknya mau cepat pulang biar cepat tidur ini. Mau sholat subuh besok. 10 juta 4. 10 juta 5. Ibu anggota Dewan Erni dipersilakan maju ke depan. Mohon maaf, Adinda protokol saya jadi protokol sekalian. Penyerahan tasbih ke Ibu Erni sekaligus penerimaan wakaf yang akan diserahkan ke Masjid Al-Azhar. Barakallahu lakum fima a'taitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk ibu beserta keluarga. Ini menjadi asbab amal jariah. Diberikan Allah keberkahan dunia akhirat. Keluarga ibu sakinah mawaddah warahmah. Keturunan soleh dan solehah. Diberikan istiqomah. Sampai pada akhirnya kita semua masuk ke dalam jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Akhirnya saya ucapkan tahniah selamat hari jadi Kabupaten Luwu Timur yang ke-23 tahun. Mudah-mudahan tetap juara. Mudah-mudahan selalu dijaga Allah SWT. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Mari kita doakan Luwu Timur. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan. Mudah-mudahan dalam rahmat dan ridha Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah Luwu Timur ini negeri yang aman dan damai. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin kami, bupati, wakil bupati, ketua penggerak PKK, forum komunikasi pimpinan daerah. Jadikanlah pemimpin kami adil dan amanah, takut kepadamu dan sayang kepada kami ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran, jadikan rahmat turun ke negeri ini bi barakatil Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Rabbana ja'alna muqimis shalah, jadikan anak-anak kami orang yang istiqomah solat subuh, istiqomah menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu ya Allah. Allahumma faqihum fid din, dalamkan ilmu agamanya. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga pelihara hati dan pikirannya dari segala aliran sesat dan perbuatan yang mungkar ya Rabbal Alamin. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Allah marzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Izinkan kami mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlisil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di malam penuh dengan keberkahan ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhira kalamina, izinkan lisan kami ketika ajal kami tiba, kalimat yang terakhir kami ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima